saudara di rumah baik-baik dan sehat walafiat ya. Mari kita sama-sama berdoa dan minta Tuhan Yesus berkati kita ya. Yang saya mau advise, please jangan sembarangan keluar karena tidak penting. Cuci tangan dan keluar harus memakai masker ya. Oke, olahraga dan jemuran ya. Oke, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan Engkau. Berkatilah kami hari ini dan kami mengucap syukur kami masih dalam keadaan sehat walafiat, bisa menyembah Engkau, belajar firman Engkau dan merekat dengan Engkau. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, hari ini saya mau mengajak saudara baca 1-2 ayat yang di Hakim-Hakim 11 di ayat 30 sampai 31 ya. Lalu bernazarlah Yeftah kepada Tuhan. Katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Ammon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemukan aku, pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Ammon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya kepada korban bakaran. Wow, saudara sekalian, apa yang terjadi di kehidupan Yeftah? Dia berbuat nazar. Dia janji kepada Tuhan. Nah, siapakah di antara kita yang pernah berdoa dan saat Allah menjawab doa itu, lalu hasil doa itu merobek hati kita sendiri? Ya, orang akan berkata, apakah kamu tidak pikirkan lebih dahulu apa yang harus kamu doakan? Apakah kamu tidak tahu bahwa doa kepada Allah itu tidak boleh sembarangan? Dan masih banyak lagi pertanyaan yang seperti ini, ya bukan? Saya sering ditanya, kok kenapa ya kok ini terjadi kepada saya? Pastor, saya sudah berdoa pastor. Kenapa ibu saya tidak sembuh? Nah, kita baca Yeftah. Ya, dia memanjatkan doa disertai nazar. Bahwa jika Allah membantunya sampai ia perang menang, maka ia pulang dari peperangan. Maka apapun yang pertama ia lihat, maka itu adalah menjadi korban persembahan bagi Tuhan. Saudara sekalian, ini adalah nazar yang luar biasa. Sering sekali ia ucapkan, kita dalam sakit, Tuhan kalau saya sembuh Tuhan, aku akan lebih rajin melayani Engkau. Tuhan kalau Engkau berikan aku proyek ini, aku akan bayar perpuluhan. Tuhan kalau aku dapat cowok ini, aku akan lebih cinta Engkau. Tuhan kalau aku dapat pekerjaan promosi, aku akan komit dalam hidup saya. Tuhan kalau Engkau sembuhkan aku dari COVID ini, aku akan 10 kali lebih cinta Engkau. Tetapi nazar buat nazar, sesudah sembuh, saya sering bercanda, halnya lupa. Sesudah dapat proyek, boro-boro bayar perpuluhan. Sesudah dipromosi jadi lebih tinggi posisinya, sombongnya setengah mati. Bilang ke gereja itu buang waktu, gereja orang bodoh. Udah diberkati bisnis lancar, rajin. Bilang orang gereja gak selevel dengan dia. Aduh jadi pendeta 25 tahun, aduh macam-macam dah saya lihat dah. Kenapa? Sombong. Waktu susah dia gak tahu. Di gereja doakan buat dia. Inilah sifat manusia. Tapi saya terus terang, saya baca Yeftah ini saya nangis. Saya nangisnya kenapa? Gila ya Yeftah. Kamu benar-benar melakukan apa yang nazar kamu yang kamu lakukan. Inilah sifat Yeftah. Dan lebih indah lagi, saudara bisa baca ya bagaimana anaknya, ya anak perempuan satu-satunya gadis. Dia bilang apa? Bapak, jika engkau telah membuka mulutmu bernazar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nazar yang kau ucapkan itu, karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu. Waduh, gila benar-benar. Bayangkan saudara sekalian, saya juga punya anak. Kalau 3 anak itu salah satu mengatakan, Dad, you lakukan apa yang you merasakan, you sudah nazar kepada Tuhan. Aku bisa gak tahu gimana. Dan saya jadi seorang ayah. Yeftah juga seorang ayah. Begitu berat dia lihat anaknya itu keluar. Dan itulah yang akan dikorbankan kepada Allah. Wow. Nah, kenapa saya nangis? Nah, saya lihat sifat anaknya. Saya baca sih. Kamu orang bisa baca, seru banget ya. Dan
Inilah yang terjadi dalam kehidupan Yefta dan juga anaknya yang begitu nurut kepada ayahnya. Puji Tuhan saudara sekalian. Marilah kita jadi anak Tuhan. Kita berdoa itu jangan kita main-main. Kita jadi seorang laki-laki, jadi seorang perempuan, anak Tuhan. Perkataan itu, it means so much. Ya, itu adalah hidup kita, itu adalah janji kita. Ya, jangan kita kompromi. Tidak benar. Udah dapat berkat, kita bukan memuji Tuhan, tapi kita sombong. Itulah yang tidak Tuhan mengindahkan. Marilah kita jadi anak Tuhan yang rendah hati, terima berkat Tuhan dengan sukacita, ya, memuji Dia dan mengembalikan apa yang Dia miliki dia, dan kita punya pikiran. Pikirlah kerajaan Allah punya pekerjaan. Jangan hanya duniawi, tapi kita balance. May God bless you. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas cerita dan firman Engkau hari ini. Bagaimana contoh Yefta dan anaknya yang menjadi teladan buat kita harus lakukan dalam kehidupan kita sebagai seorang anak Tuhan. Terpujilah nama Engkau Tuhan. Sekali lagi kami berdoa untuk Tuhan saudara-saudara kami yang kena COVID. Sembuhkan mereka. Tolonglah mereka. Tolonglah bangsa negara Indonesia. Dan kami cintai. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.